Podcast. Bertemu kembali bersama saya Mardiah dan senang sekali pada hari ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa. Itu adalah Bu Vina Sari Yosefin, STMSC PhD. Hai. Apa kabar Bu Vina? Baik, luar biasa. Ya. Nah, jadi for your information teman-teman, Bu Vina ini adalah dosen tamu kita pada hari ini ya. Biasanya narasumber kita itu diisi oleh dosen Fakultas Ilmu Komputer. Tapi sekarang kita kedatangan tamu dari Fakultas Teknik nih, UPN Veteran Jakarta. Nah, silakan Bu Vina. Faculty of Engineering nih. Iya nih, Fakultas Engineering ya kan. Silakan Bu Vina perkenalan dulu nih sama Oke. teman-teman di rumah nih. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Bismillah, baik ya. Perkenalkan, nama saya Vina Sari Yosefin. Saya biasa dipanggil Vina dan sekarang adalah seorang dosen di Fakultas Teknik, prodinya Teknik Industri. Apalagi bergabung di UPN perlu nggak nih? Oh enggak. Nggak perlu Jadi ya. baik. Nah, ini ada yang sedikit dirahasiakan nih berarti sama Bu Vina, sedikit rahasia bahasanya ya. Selain jadi kampus iya, nih, betul. jadi kampus kecepatan. Iya. Saya jadi dosen kan ada kegiatannya itu jadi Iya. ibu kampus nih. Nah. Luar biasa nih. Bu Vina ini bertugas sebagai ibu kampus di inkubator bisnis ya Bu Vina ya. Nah, coba diceritain dulu Bu ke kita, ke saya dan ke teman-teman di rumah. Inkubator bisnis itu adalah kegiatan apa sih, atau badan usaha kah, atau apakah beda lagi ya? Silakan Bu. Nah, pusat inkubator bisnis itu adalah bagian dari LPPM di UPN Veteran Jakarta, dan baru saja saya ditunjuk untuk menjadi kapusnya di inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis itu sendiri sebenarnya seperti layaknya inkubator bisnis lainnya ya, dengan namanya inkubator. Jadi di sini adalah tempat untuk menginkubasikan, untuk melahirkan, membesarkan startup, dan tentu saja karena ini kita di kampus, jadi startup yang dibuat atau diinkubasikan itu yang berhubungan dengan kegiatan akademik di UPN Veteran Jakarta. Gitu in general. Berarti kita bisa disiapkan ya, misalnya kan kita bisa menimba ilmu nih di inkubator bisnis gitu. Jadi untuk startup yang baru mulai dan terkait dengan akademik di UPN VJ gitu ya Bu Vina ya. Betul banget. Nah, menyambung dari situ nih Bu, kalau misalkan mau nih kita memulai sesuatu, itu siapa aja nih yang boleh ikut? Apakah dosen atau mahasiswa atau dua-duanya? Nah, Siapa aja nih yang boleh iya betul. nih? Keren banget ini pertanyaannya teman-teman semua. Jadi yang bisa ikut di inkubator bisnis di program-programnya adalah semua dosen, mahasiswa, dan tendik. Wah, luar bersama-sama ya teman-teman ya. Membangun startup. Betul, membangun startup bersama-sama gitu. Nah, program-programnya sebenarnya ada banyak. Dan kebetulan periode hibah baru saja berakhir ya. Tapi nanti mungkin ada lagi. Ya, kita akan menyiapkan diri kita untuk tahun depan ya. Betul. Persiapannya lebih matang dan semoga lebih bisa mencapai target gitu. Oke, jadi apa aja nih Bu Vina? Nah, kalau misalnya nih ya, teman-teman punya bisnis atau startup yang mau dimulai atau mau dikembangkan lagi, maaf, kena. Aman aja. Iya. Nah, nanti boleh tentu saja dibentuk dulu ya bisnisnya. Kalau belum ada, direncanakan dulu, dibuat proposalnya. Nanti kalau misalnya tertarik dengan hibah ya nanti bisa mengajukan gitu bersama dengan dosen pembimbing, bikin tim lah 2-4 orang. Bisnisnya boleh apa aja ya. Bisnisnya misalnya yang paling populer memang biasanya F&B ya. Ya kan? Iya, F&B. Biasanya. Nah, tapi ini konteks FIK mungkin kalaupun F&B mungkin pendukungnya. Oh iya betul, ya kan? penyedia apa gitu ya. Betul, yang ada hubungannya sama IT misalnya, hubungannya sama sistem informasi, hubungannya sama bikin software atau teman-temannya itu kan juga sangat berpotensi ya. Jadi
Itu udah salah satunya yang bisa dikembangkan. Tentu saja tidak terbatas pada itu ya. Bisa juga dengan bisnis-bisnis lainnya. Berarti tadi siapa aja tuh luas ya Bu Vina. Kalau misalkan mahasiswa harus disertakan dosen pembimbing, berarti disertai ya maksudnya. Nah, kalau Tendik berarti bisa masuk tim. Bisa masuk tim Tendiknya. Berarti memang harus tersusun atas mahasiswa, Tendik dan dosen. Iya, gitu. Dan atau sih. Jadi boleh juga ya bebas lah ya, yang penting ada dosennya, ada mahasiswanya, ada tendiknya, mahasiswa atau tendik boleh masuk. Berarti kalau misalkan tendik mau bikin tim nih nggak sama mahasiswa itu nggak apa-apa, sama harus dosen. Ada dosen pembimbing. Harus ada dosennya. Gitu. Berarti luas sekali ya. Luas gitu. sekali. Oke. Bisa dicatat ya teman-teman. Nah, kita tadi udah bahas idenya sama siapa aja yang bisa ikut dalam inkubator bisnis gitu. Nah, terus apa aja sih Bu yang harus disiapkan selain proposal dan tim dan ide? Ada lagi nggak? Bisnis model. Tentu saja bisnis model ya. Sekarang kan udah terkenal BMC ya kan, bisnis model Canvas dan sepertinya sih sudah mulai terbiasa karena kan kita juga ada kelas-kelas kewirausahaan betul. Sekarang, nah itu juga disiapkan. BMC-nya juga disiapkan nih teman-teman selain proposal ya Bu Vina. Diuji coba gitu. Berarti terus baik-baik analisis lain, analisis SWOT. Analisis itu masuk ke visibility dan segala macam. Wah, semakin lengkap semakin bagus nih. Gitu. Berarti didampingi sama dokumen-dokumen yang mendukung seberapa kuat bisnis kita ya, atau finansial tentu saja. Finansial tadi bisa model Canvas, analisis SWOT atau ya model analisis lain yang teman-teman mau ya. Kan banyak banget sebenarnya ya. Berarti semakin tergambar dan semakin jelas berarti semakin bagus. Baik, tuh kita bisa siapkan untuk tahun depan sebenarnya. Nah, menyiapkan kayak gitu kan nggak mungkin sebentar ya Bu Vina ya. Dan jangan panik gitu pas nanti udah deadline kan tiba-tiba kacau. Jadi dari sekarang. Baik, tuh kita udah mencatat banyak nih partisipannya, terus apa aja yang disiapin udah kita catat. Terus kita nih kadang agak mentok di ide nih Bu Vina untuk hilirisasi. Iya betul. Nah, kalau menurutnya Bu Vina nih kan kita FIK ada banyak fakultas ya. Apakah kita tuh kalau mau ikut inkubator bisnis, apakah kita stand alone aja per fakultas, kayak FIK aja nih sendiri gitu kan, FT aja sendiri, atau lebih enak kalau ada kolaborasi? Itu gimana nih menurut Bu Vina? Nah tadi disebutin kan keywordnya adalah hilirisasi. Jadi kalau yang tadi awal tuh kita ngomongin startup aja konteksnya ya, bisa berbentuk bisnis dan bahkan mungkin bisa jadi di luar dari keahlian kita ya. Nah kalau ngomongin hilirisasi, ini adalah hilirisasi riset gitu. Jadi hasil riset yang sudah ada, yang sudah kita lakukan, misalnya hasil dari proyek penelitian, tugas akhir atau apalagi ya, misalnya ada tugas-tugas kelas bahkan yang bisa jadi dilanjutkan ke level penelitian. Nah itu kan kalau di level penelitian biasanya kita mentok di model, data, ide, prototipe lah bisa lah ya gitu. Nah kita kan ingin melanjutkan itu, dinaikin istilahnya. Saya pengen bilang menghilirisasikan, tapi kan bukan mewujudkan. Atau kalau mau bahasa FIK informatika, deploy gitu. Kita mau deploy kan. Nah, kalau kita mau deploy kan itu butuh apa ya? Butuh support lah, support dari mulai teknologi, butuh support dari mulai dana dan sebagainya. Sehingga kalau nih teman-teman atau dosen mungkin yang punya ide untuk ini harus dideploy nih, entah gimana caranya, yuk kita sama-sama masuk ke program hilirisasi. Bisa masuk lewat macam-macam ya teman-teman, bisa juga dari startup bisa. Cuma di Indonesia itu startup itu kesannya langsung jualan. Sementara tidak bisa dipungkiri di dunia IT nggak semuanya langsung bisa dijual kan, harus melewati proses gitu. Nah ini ada namanya TKT, tingkat kesiapan teknologi, level 1 sampai 9. Nah biasanya ide penelitian itu 1 sampai 3, prototype level 4. Nah 9 itu level udah masuk di industri, udah digunakan, sudah berjalan gitu, dengan baik. Nah kita tuh ngejar di TKT untuk hilirisasi ya, TKT 4 sampai 9 ini. TKT 4
Itu berarti apa Bu? Kalau dari di satu prototype oh. sampai dia bisa digunakan oleh industri maupun masyarakat. Berarti asumsi idenya udah fix. Ide udah hasil penelitiannya udah kelar ya kan. Simulasi udah kelar. Baik karena testing udah kelar. Ya, karena kita melanjutkan ya karena kita melanjutkan dari TKT 4 itu. Betul. Ya Bu, berarti asumsi semua tadi penelitian udah kelar, testing udah dan lain sebagainya, sehingga dari prototype kita mau menuju ke ready to distribute. Betul. Gitu. Siap, baik. Boleh nambahin nggak satu? Boleh banget. Nah, tadi dari mulai penelitian kan 1-3 tuh ya level TKT-nya. Nah, biasanya ketika kita sudah punya prototype atau model, itu udah boleh kita klaim hak kekayaan intelektual. Nah, di inkubator bisnis sekalian promosi ya kan. Boleh. Ada yang namanya Sentra KI, Sentra Kekayaan Intelektual. Nah, untuk FIK mungkin yang paling dekat itu bisa mengajukan desain industri. Desain industri. Kalau kita mendesain sesuatu, nah itu bisa diajukan, kita bisa mengklaim desain ini adalah desain kita dalam bentuk software, dalam bentuk prototype. Iya, itu sangat bisa. Bahkan sekarang ada yang bentuk paten pun sudah bisa diajukan gitu untuk di area IT. Tentu saja ada syarat-syaratnya, terbatas, ada jenis-jenisnya. Dan mungkin ini saya sambil lihat juga ya catatan saya. Apa Bu? Kalau misalnya ada yang mendesain sirkuit gitu, tata letak sirkuit industri yang sudah spesifik ke industri mana, itu bisa diklaim hak ciptanya. Terus buat apa fungsinya kita ngeklaim hak cipta itu? Yaitu untuk menghilirisasikan kita udah punya dasar, bukan cuma penelitian, tapi dari hak kekayaan intelektual punya kita. Iya. Berarti makin bagus strong, ya. Iya, makin bagus fondasinya ya. Bener. Ini udah ada hasil penelitian, ini udah ada prototipe, dan prototipenya juga udah teruji gitu. Oh, baik. Seru ya. Iya, berarti dari inkubator bisnis bisa memfasilitasi kita untuk mengajukan HKI. Betul. Dari sentra HKI tadi ya. Betul. Teman-teman yang punya ide, yang ingin konsultasi tentang kekayaan intelektual, boleh. Ayo. Segera ke sentra HKI ya. Sentra KI itu di mana sih Bu? Kalau Bu di UPN kampus di UPN kampus, ruangannya maksudnya UPN kampus. Ruangannya ada di sebelah nih. Di dekat BSK. Ya, betul. Di sampingnya BSK tuh ada tulisannya Sentra KI gitu. Tinggal masuk di jam kerja ya, Bu. Di jam kerja kita bisa ke situ. Yang mungkin masih ada yang abu-abu dirasa gitu kan, bisa ke situ dulu. Konsultasi. Karena kalau misalkan dipendam sendiri yang ada makin abu-abu. Mending makin abu-abu jadi gelap gitu ya, Bu. Oke, ingat ya teman-teman yang mau dan mungkin ada kendala, bisa difasilitasi oleh konsul dulu aja. Konsul dulu aja, nanti di custom gitu ya. Nah, tadi kita udah cerita banyak nih, udah cerita ide, udah cerita siapa aja yang mau, yang bisa ikut gitu dan sebagainya nih Bu Vina. Nah, ini saya mau tanya tentang tren. Oke. Iya kan, tentang tren. Ini kan 2026 ya, 2026 ya Bu. Ada AI, sustainability, digital economy. Nah, kalau yang dibahas dalam inkubator bisnis ini, apakah risetnya ngarah ke situ juga nggak Bu? Atau gimana? Ini nggak bisa dihindari gitu ya. Ya kan, masalah AI, masalah sustainability, digital economy, wah ini nggak bisa dihindari. Jadi kita harus mau nggak mau memang ride the wave gitu. Kita harus ikutan ke arah sana. Nah, yang perlu mungkin diperhatikan adalah kita kan Indonesia ini ya. Indonesia ini punya karakteristik yang berbeda dengan negara-negara lain dari sisi industri, dari sisi orang, dari sisi budaya. Jadi semakin kita bisa menggarap kearifan lokal dengan masing-masing keahlian kita ya, dari sisi misalnya sistem informasi, atau kita ngomongin machine learning lah gitu, computer vision yang ada di Indonesia mungkin tidak berlaku di negara lain. Begitupun sebaliknya. Jadi kita nggak boleh asal adopsi. Demikian pilih, betul. Demikian juga dengan
kalau kita mau start bisnis gitu, jangan asal ngambil, oh ini bagus kita ambil, padahal karakter di kitanya berbeda ya kan. Karakter Indonesia itu industrinya padat karya, nggak bisa disamain sama industri-industri yang udah semuanya otomatisasi, robot apa segala macam. Kita harus cari celah di situ, dan celah itu nyata dan celah itu banyak, baik riset, bisnis, kekayaan intelektual dan teman-temannya. Ya, oke. Jadi berarti bisa banget. Tapi memang yang saya highlight, kita harus melihat Indonesianya nih, ya kan, karakternya. Jangan sampai di sini jalan Bu laku, ya di sini belum tentu laku, ya kan. Dan tadi terus kita kan emang banyak apa potensi ya Bu ya sebenarnya kalau misalkan kita mau perhatikan satu persatu gitu ya. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi ini Bu Vina ya. 5 boleh, 5 juga boleh. Ya. Satu pertanyaan lagi nih. Kan tadi kita udah cerita kalau dalam inkubator bisnis kita ada banyak fakultas, ya akan lebih baik kalau ada kolaborasi ya Bu ya. Karena kan kalau misalkan stand alone mungkin ada satu hal yang kita nggak bisa tangani sendiri gitu kan. Kalau misalkan kami nih AFIK, kita mau bikin sistem, tapi mau bikin sistem untuk memaintenance kesehatan jiwa, kan nggak mungkin ya kan, itu pasti ya kan nggak mungkin bisa sendiri. Maksudnya kita harus butuh bantuan sama orang FK, mungkin sama sejawat kita di Fikes ya kan, betul. Itu harus gitu. Jadi kalau kita kolaborasi, sayap yang kita bentangkan bisa lebih lebar sebenarnya. Nah, ada di situ kalau beda fakultas, apakah ada aturan lain nih Bu di inkubator bisnis gitu? Iya. Kalau dari sisi aturan sih tidak ada yang spesifik ya, aturan yang spesifik tidak ada, kecuali misalnya jumlah orang kan, kalau itu sih baku ya. Tapi memang sebenarnya semakin ada kolaborasi semakin baik ya. Karena ini hal yang saya pelajari seumur hidup saya nih. Semakin humble kita semakin bagus, dan salah satu ciri humble itu ya kita nggak bisa menangani semuanya sendiri. Misalnya kalau ngomongin bisnis kan berarti ada financial plan gitu, atau potensi profit dan ROI dan segala macam, itu kan betul kita belajar dari sisi teknis, tapi mungkin dari sisi intuisi belum kuat ya kalau yang seperti itu. Nah, jadi bagus banget malah untuk kolaborasi, dan kolaborasi sangat didukung. Oke, kolaborasi sangat didukung dan tidak ada syarat khusus ya Bu ya, kecuali tadi jumlah anggota. Ya, aturan-aturan yang seperti itulah. Betul, berarti emang harus disiapin nih kita buat tahun depan. Betul. Ya Bu Vina, karena yang disiapkan cukup banyak ya. Mungkin ada satu atau beberapa, banyak boleh juga sih Bu, pesan yang mau Ibu sampaikan untuk teman-teman sejawat kita ataupun mahasiswa ataupun tendik yang mau bergabung di inkubator bisnis tahun depan, bisa disampaikan Bu. Yuk teman-teman semuanya ikutan yuk. Simpel ya kalau ikutan ya. Maksudnya bahkan kalau sudah ada ide gitu ya, dituliskan dulu idenya, didiskusikan, diceritakan, jangan dipendam sendiri gitu kan. Semakin banyak diceritakan, semakin banyak didiskusikan, ide tuh semakin mengalir lagi gitu. Dari sekarang disiapkan lah ya, dicari tahu, apalagi terutama contoh-contoh dari yang sebelumnya seperti apa, diadaptasi, dan nanti mungkin ide tersebut akan terwujud dengan baik. Dan jangan dadakan. Jangan dadakan ya, yang dadakan cukup tahu bulat. Tahu bulat ya. Oke, baik. Banyak banget yang sudah kita dapatkan nih teman-teman, informasi dari Bu Vina, ilmu juga, dan beberapa quotes gitu. Tadi semakin humble, semakin apa Bu? Semakin baik. Nah, semakin humble semakin baik, dan kolaborasi sangat dibuka di inkubator bisnis ini, dan juga ada tadi pesan sponsor dari Sentra KI ya, Sentra KI untuk memfasilitasi teman-teman dalam mengajukan hak kekayaan intelektual gitu. Jadi dan juga kita nggak boleh memendam sendiri kalau ide penelitian, karena mungkin
kalau kita penuh sendiri ya nggak jalan. Jangan dipikirin doang, nggak dikerjain gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Vina sudah menyempatkan waktunya ke studio podcast FIK dan jadi narasumber dan sudah memberikan kami banyak info dan pembelajaran tentunya. Baik, terima kasih teman-teman dari kami tim podcast FIK. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di podcast ini. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.